bangkitnya jiwa-jiwa leluhur gitu ya juga kejawen, bangkitnya kebudayaan Jawa. Jadi ini kita sudah lebih mengupas kehidupan daripada di sana kan gitu. Kita maca iki ping ribu-ribu murah tok ya, Bu. Nggih. Tanpa ada keyakinan. Aku ya, tapi konsepnya gini, Mas. Kita di pikiran, di mulut, hati. Terus di hati. Nanti ucapan kita adalah sebagai doa atau mantra. Harus balance harus balance antara pikiran, mulut, hati, hati, dan ucapan kita loh. Itu balance. Itu kita tidak fokus dengan baca mantra. Itu tidak harus di tag ya. Tapi di hati kita dan rasa kita itu menyatu, jiwa raga rasa atunggal untuk menjadi mantra diri kita sendiri. Jadi tidak perlu aku kudu iso kae. Iki kan ati mbek kene manunggal insyaallah aku wong kae kudu iso enake aku. Nah itu bisa. Banyak kejadian seperti itu. Udah dicoba. Rata-rata itu. Udah dicoba. Dalam hal percintaan, Bu. Nah, itu begitu kayak arek ayu. Langsung ndok atine langsung. Makanya kadang ada jiwa, raga, rasa yang atunggal, maka ucapan kita adalah mantra kita. Bukan bergantung tag ya. Nah, menurut saya seperti itu. Ya bukan menurut saya, leluhur banyak seperti itu. Kenapa ada penyatuan antara rasa, pikiran, dan ucapan. Nah itu. Kalau kita sudah bisa menyeimbangkan antara rasa, pikiran, ucapan, berarti kita bisa menekan rasa sendiri, Bu ya. Dan bisa mindset kita untuk selalu positif loh. Itu insya Allah loh ya. Itu namanya manusia. Manusia apa kadang egonya yang bermain. Jadi ini saya tidak tidak mendoktrin bahwa memang semuanya itu jelek. Saya kalau ketemu siapa saja tidak pernah menjelekkan. Diceritain apa saja saya tidak pernah menjelekkan karena itu ceritanya dia. Versi dia, Bu. Versi dia kan gitu. Merasa jelek tapi kadang menurut saya baik kan gitu. Nah itu seperti itulah. Bu, ini terkait wangian tadi Bu di awal gitu. Ada kan media wangan itu kalau orang Jawa identik dengan kembang. Kalau orang-orang yang beragama itu kan wewangian, minyak dan sebagainya gitu, ada yang dupa, ada kemenyan. Nah, cara kerjanya Bu antara yang orang Jawa menggunakan media kembang sama yang orang-orang terutama orang Muslim kan pakai minyak gitu, ada yang pakai dupa. Nah itu bagaimana Bu Kanti? Nah cara kerjanya ya seperti itu toh Pak. Itu pertanda niat kita suci gitu saja Pak. Untuk mencapai mantra-mantra itu adalah bahwa kita itu merasa kita mau ketemu yang maha suci, yang suci. Kita sudah suci ya gitu. Untuk niat yang suci kita beri wewanginan itu. Seperti banyak kok kenapa kita harus pakai dupa kalau mau ada sebuah permintaan. Kenapa kita harus ada kembang? Kalau kita di Jawa itu kan memang di Jawa itu kan dulu belum ada yang membuat minyak toh Mas. Makanya kita punya kembang yang baunya harum, mawar, melati, kantil, kenongo, itu kan bunga sedap malam dan sebagainya itu sudah alam itu sudah seperti itu. Alam kita sudah bagus kok. Bahkan kayu gaharu sendiri yang dibuat minyak-minyak di sana itu kan dari sini juga asli di Indonesia. Indonesia itu sebetulnya surga. Tapi tidak memahami ya kenapa memahami yang lain kan gitulah. Padahal kita di Quran saja ada di mana ya ciri-ciri surga itu sudah ada di Indonesia. Kadang saya itu sempat berpikir Bu, kan orang Jawa kita medianya kan pakai kembang terus ada juga yang pakai dupa, ada juga yang pakai minyak wangi itu kebanyakan dipakai orang-orang teman kita yang Muslim. Nah, kok kalau orang Jawa kok dianggap musyrik? Nah, terus
Nah, nggih. Terus kalau beliaunya tuh apa? Kan dia juga pakai meja wangian. Nah, apakah dia juga nggak musyrik? Kan kadang saya timbul dalam perasaan seperti itu, bukan sih? Itu pendapat lagi Nah, Mas ya. nggih. Apa yang dipikirkan itu pendapatnya Iya, toh. heeh. Jadi untuk sekarang bangkit kok jiwa kejawen itu banyak sakit bangkitnya Jawa. Bangkitnya jiwa-jiwa leluhur gitu ya juga kejawen bangkitnya kebudayaan Jawa. Jadi ini kita sudah lebih mengupas kehidupan daripada di sana kan gitu. Mengupasnya bagaimana? Wong kita mau apa itu juga ada mulai dari weton, mulai Nggih. dari itu sudah kita pahami semuanya kok. Dan punya simbol-simbol sendiri. Sebetulnya kita itu gak bersyukur orang-orang Jawa nih loh. Karena ada itu orang Jawa itu sangat bagus ya. Karena ada tata krama, terus apa unggah-ungguh, tepo seliro. Nah, tepo selironya karena kita sangat tepo seliro, jadi orang yang datang itu kita hormati semua. Ternyata kita tambah tidak tahu diri kita bahwa kita itu sangat bijaksana menghadapi hidup. Toto kromo, kama tepo seliro itu kita ada unggah-ungguhnya. Sekarang sudah hilang semua, Nah, Bu. semoga orang-orang yang dulu Jawa bangkit Jawanya. Oke. Banyak kok sudah kebangkitan kejawen dan banyak sudah. Semoga menjadi orang-orang yang berbudi luhur seperti leluhur kita. Oke. Seperti itu. Bu, ini terkait diri sejati, Bu, nggih. Bahwa di dalam tubuh manusia itu kan ada yang namanya sedulur papat, nggih. Ya. Cara sedulur papat untuk memberi manusia menemukan diri jati itu seperti apa, Bu? Nah itu sebetulnya kalau kan sedulur papat lima pancer itu toh. Nggih. Nah, untuk membimbing diri kita. Nah, kan tetap, menemukan diri jati. nah, itu kan tetap ada pembukaan semuanya itu toh, Mas. Jadi kenapa kita ada kunci-kunci untuk pembukaan menemukan menurut dulu kita dan tahu dan sadar. Itu kan tahu dan sadar. Kalau tahu saja tidak sadar, Percuma. tidak akan ketemu. Pokoknya kuncinya seperti itu untuk menemukan diri sejati itu kita tahu dan sadar. Tahu dari sangkan paran dumadi dan sadar bahwa aku yo kowe kan gitu. Untuk menjadi rasa itu, menjadi satu atunggal aku kowe aku kan seperti itu. Itu menjadi itu tahu dan sadar. Kalau tidak tahu dan tidak sadar, percuma kita mencari kemana. Tahu tok percuma, sadar tok nggak percuma. Seperti itu, ya memang seperti itu. Kita sadar bahwa kita itu dari sangkan paraning dumadi niku. Dan tahu bahwa kita ada. Jadi sadar. kuncinya hidup itu cuma dua tadi, Bu. Iya. Tahu dan sadar diri, sadar diri. Tahu dan sadar diri. Dan menyadari. Nanti akan ketemu yang sejati. Yang sejatinya. Akhirnya, sadar diri dan menyadari, sadar bahwa sadar menyadari dan sadar apa Pak ya, tadi? Ya kadang kan seperti ini Bu, kalau analisa saya pribadi Bu ya. Okay. Kalau kita sudah ketemu yang sejati, tahu yang sejati, itu kayaknya itu semua ikut, termasuk sedulur papat itu tadi ya. Iya. Termasuk itu ya. Makanya kan saya jenjo itu. Iya, kayaknya seperti itu Bu. Bukan kayaknya toh Pak, memang ya seperti itu. Iya, memang seperti itu Bu ya. Jadi kita itu menemukan yang sejati dulu, yang empat itu nanti ikut. Ya. Dan manunggalnya rasa itu. Ya, manunggalnya rasa ya Bu ya. Tapi kalau yang awal kita pelajari yang empat itu dulu belum tentu ketemu yang sejati ya Bu ya. Ya belum. Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kalau kita sudah belajar yang sejati empat itu mestinya ikut kan gitu Bu ya. Nah, ya itu sekilas. Iya. Nah, itu saya ini mencocokkan Bu, cerita dari teman-teman itu. Nah itu kan nanti kan sastra jendronya diri kita sendiri, ikroknya kita sendiri kan. Ikrok itu bacalah apa kan, bacalah perjalanan kita sendiri. Biar tahu kita, makanya ada sangkan parane dumadi innalillahi rojiun itu hampir ya sama. Intinya seperti sama. Beda bahasa tok. Beda bahasa. Sebutan Jawa sudah terkupas dulu Pak. Sudah terkupas dulu, cuma kita belum menyadari.
bahkan hilang kan gitu. Kapan Bu bisa menyadari? Nah ini sudah bangkit kok, jiwa-jiwa Jawa sudah, para leluhur sudah membangkitkan semua kok. Tapi Udah. sekarang itu banyak orang-orang yang punya ilmu Jawa malah nggak mau muncul Ibu. Ah, Nggak udah berani, muncul, sudah berani muncul Mas sekarang. Sudah berani sekarang, soalnya juga ada dukungan dari pemerintah. Kalau dulu kan tidak ada dukungan bahwa kita ciut. Karena teposiro tadi. Nggih. Terlalu teposiro, jadi kita mau meneng wae karena menghargai orang-orang yang datang dari teposironya. Kita memang hebat. Ya, jadi gini Bu, pengalaman kita ya sebagai konten kreator kan sudah keliling kemana-mana ya toh. Nah, rata-rata itu yang kalau di 100% kan itu yang muncul itu mungkin 20% Bu. Ya, beliau itu memang oke lah ya, covernya itu wah luar biasa. Nggih. Tapi kalau kita tawari konten ya Mbah, konten Wedi, purun terusnya kan Urung wae wayahe, ilmu wingit, terus ilmu itu tidak boleh diobral sembarangan, ilmu wingit, terus apa namanya, gak enak sama tetangga dan lain sebagainya. Padahal beliau itu berharap Jawa itu bangkit tuh. Nah ini menurut Ibu pendapatnya gimana? Ini pesan untuk para sesepuh biar Jawanya bangkit Bu. Nggih. Soalnya kan kalau berdiam diri saja Tidak akan ya toh, punya kaweruh, punya apa namanya wedaran yang sangat luar biasa, tapi kok untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain kan gitu lah Bu. Nah kalau zaman sekarang itu siarnya kan mesti lewat medsos Bu ya, Iya. lewat YouTube seperti ini. Beda kalau dari zaman dulu kan. Nah ini para sesepuh biar mau menampakkan diri gitu loh Bu, biar Iya, iya. pemuda-pemuda penerus bangsa kita ini tahu Bu, oh ternyata wong Jawa iki hebat kan gitu wae. maksud Jawa saya itu seperti itu. spiritualnya tidak kaleng-kaleng kan. Nah iyalah. Nah, sebetulnya gini. Itu orang Jawa itu kadang-kadang ijek niku enggak mau kan ilmu kok dikenaan gitu ya. Nah, Tapi kalau saya pribadi kan ada kata pepatah bisa rumongso rumongso bisa kan gitu. Sebetulnya itu untuk syiar. Kita bahkan kitab itu nggak boleh dipinjam kalau orang kitab Iya. itu dipakai ilmu apa itu yang langsung dibicarakan itu laduni ya Pak ya. Laduni. Jadi nggak boleh dicatat kan gitu. Ilmu itu kata-kata itu tidak boleh dicatat. Nah, dari situ loh. Oh nggak boleh dicatat. Ternyata saya pahami itu. Ya, sebetulnya ilmu itu ya sastra jendro kita sendiri yang tahu, tapi yang belum tahu kenapa orang-orang yang tahu kok tidak mau memberitahu kan gitu. Harapan kita sebagai penerus bangsa kan mau mewedarkan walaupun tidak dalam-dalam lah Bu. Nggih, seperti- kayak sarasian untuk Iya, untuk seperti sharing-sharing, jenengan, nah. kan, seperti sharing seperti ini Iya. kan enak gitu. Jadi nanti ya orang-orang itu di sekeliling kita atau bahkan di luaran sana yang jauh-jauh tahu. Bahkan orang Jawa itu punya spiritual yang tinggi, ketuhanan yang tinggi, iya, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng Bukan spiritualnya kaleng-kaleng. itu. Iya. Kan gitu. Nah ini mohon untuk Ibu Kanti ini memberi apa nama support kepada beliau-beliau ini agar mau muncul nanti Bu. Ya, nggih, mugi-mugi para sesepuh ada pepatah bisa ki rumangsa dan rumangsa bisa. Monggo sedaya sesepuh bisa rumangsa untuk bisa memberi contoh orang-orang apa anak turun kita lalu supaya tidak hilang. Semoga seperti itu kita bisa nguri-nguri budaya dan kepercayaan kita sebagai orang Jawa. Itu semoga kita mulya sejati anak turun leluhur apa anak turun kita. Pun motor sembangun bukan tinggi, rayu. Rahayu.